Halo teman-teman, kembali lagi di materi tentang akuntansi atau akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain bagian yang kedua. Pada section sebelumnya, section pertama bagian ini, section pertama itu kita sudah membahas tentang bagaimana akuisisi yang dilakukan secara internal oleh perusahaan, ya, akuisisi yang dilakukan secara internal oleh perusahaan dalam konteks mengembangkan atau mengekspansi, bukan akuisisi maksudnya, ekspansi secara internal yang dilakukan di dalam perusahaan untuk bisa menciptakan suatu entitas bisnis. Dan kita sudah melakukan beberapa contoh kasus terkait akuisisi ekspansi internal tersebut atau melakukan ekspansi internal tersebut. Nah, di bagian berikutnya kita akan membahas tentang yang lebih advance lagi, ya, bagaimana akuntansi untuk ekspansi secara eksternal, atau inilah yang kita sebut sebagai suatu akuntansi untuk kombinasi bisnis atau suatu akuntansi untuk penggabungan usaha. Jadi teman-teman, di dalam akuntansi untuk ekspansi eksternal inilah kemudian kita akan mencoba membahas bagaimana perhitungan akuntansi, bagaimana kertas kerja akuntansi yang digunakan oleh perusahaan ketika mereka bertujuan untuk melakukan yang namanya akuntansi untuk ekspansi eksternal atau yang disebut dengan kombinasi bisnis. Nah, pertama kita akan bahas dulu apa yang menjadi bentuk-bentuk dari kombinasi suatu bisnis, ya, bentuk-bentuk dari kombinasi suatu bisnis. Nah, bentuk-bentuk dari kombinasi suatu bisnis itu ada 3 jenisnya, teman-teman sekalian, ya. Yang pertama itu disebutlah sebagai statutory merger, ya, statutory merger. Kemudian yang kedua disebutlah itu sebagai statutory consolidation, lalu yang kemudian adalah stock acquisition. Nah, jadi saya coba tunjukkan di sini, teman-teman. Nah, perhatikan di sini. Nah, bentuk-bentuk dari kombinasi bisnis itu ada 3, ya. Yang pertama mereka sebutlah itu sebagai statutory merger. Apa itu statutory merger? Nah, perhatikan di sini. Di dalam statutory merger, ya, teman-teman, ada sebuah perusahaan A, ya. Misalnya di sini disebut sebagai ada perusahaan A, mengakuisisi sebuah perusahaan B, ya, mengambil alih sebuah perusahaan B. Namun dalam hal ini perusahaan B tidak dilanjutkan operasionalnya, atau perusahaan B itu dinyatakan letal atau ditutup, ya, sehingga kemudian perusahaan B itu tidak lagi eksisten secara badan hukum, ya. Jadi A mengambil alih perusahaan B, maaf sebentar. Jadi si A mengambil alih perusahaan si B. Oke, ya, sebentar. Nah, ya. Nah, si A mengambil alih perusahaan si B. Nih, sebentar saya cek dulu. Oke. Nah, si A mengambil alih perusahaan si B. Oke. Nah, si A mengambil alih perusahaan si B, tetapi si B ini kemudian menjadi ditutup atau letal. Nah, maka dari itu yang tersisa hanya tinggal perusahaan si A ini saja. Nah, artinya yang dilakukan oleh si A itu adalah merger atau statutory merger. Dia hanya melakukan pengambil alihan aset. Jadi asetnya si B itu dibawa ke perusahaan si A. Dalam konteks ini asetnya saja. Nah, itu. Oke. Nah, itulah yang kita sebut sebagai statutory merger. Nah, versi kedua itu adalah yang disebut sebagai statutory consolidation, teman-teman, ya, statutory consolidation. Nah, apa itu statutory consolidation? Statutory consolidation itu adalah ketika sebuah perusahaan, katakan di sini adalah perusahaan A, mengambil alih atau mengakuisisi perusahaan B, ya. Tetapi kemudian keduanya letal. Keduanya letal menciptakan sebuah entitas baru. Nah, di dalam ini kemudian tercipta suatu entitas baru. Nah, entitas baru itu berarti punya nama yang baru, punya legal hukum yang baru, ya, legal hukum yang baru. Nah, legal hukum yang baru. Nah, ini. Oke. Nah, berarti tidak ada lagi perusahaan A dan tidak ada lagi perusahaan B, yang ada adalah perusahaan C. Nah, itu yang kita sebut sebagai statutory consolidation, seperti itu. Nah,
Jadi ada pertama adalah statutory merger, kedua adalah statutory consolidation. Nah, sekarang yang ketiga yaitu stock acquisition. Nah, apa itu stock acquisition? Nah, dalam hal ini stock acquisition itu adalah ketika sebuah perusahaan A mencoba mengambil alih perusahaan B, tidak ada satupun perusahaan itu yang letal. Artinya perusahaan A tetap berdiri, eksis, perusahaan B juga tetap eksis. Nah, artinya yang dilakukan itu adalah hanya yang terkait dengan akuisisi saham. Nah, itu. Oke. Nah, jadi ada dua dalam konteks ekspansi bisnis secara eksternal. Akuisisi aset dalam konteks statutory merger, lalu kemudian akuisisi aset dalam konteks statutory consolidation. Nah, baru yang kedua itu adalah akuisisi saham, yang mana hanya ada satu dalam konteks akuisisi saham, yaitu kondisi ketika perusahaan mengambil alih perusahaan lain dan tidak diganggu legal identity dari perusahaan tersebut, yang kemudian menciptakan sebuah hubungan afiliasi, terafiliasi di antara satu perusahaan kepada perusahaan yang lain. Nah, saya harap kalian sudah akan dapat memahami dengan baik ya teman-teman, apa yang menjadi bentuk-bentuk dari kombinasi bisnis yang kita bahas di sini. Mudah-mudahan bisa menjelaskan dengan baik kepada kalian apa itu bentuk dari kombinasi bisnis. So, nanti kita akan membahas kalau akuntansi aset itu bagaimana, Pak? Lalu kalau kalau akuisisi aset itu bagaimana, Pak? Dan kemudian bagaimana kalau akuisisi saham seperti itu. Nah, oke, kita bahas dulu akuntansi untuk metode akuisisinya. Nah, metode akuisisinya berarti kan ada dua tadi ya. Akuisisi aset itu sendiri ada dua. Apakah itu statutory merger atau kemudian statutory consolidation. Nah, baru nanti akuisisi berikutnya adalah akuisisi saham seperti itu. Sorry, saya lupa untuk sebentar ini. Oke. Nah, jadi nanti ada sekarang kita akan membahas akuntansi untuk metode akuisisi, yang mana ada 3 tadi, akuisisi untuk aset statutory merger, akuntansi aset untuk statutory consolidation. Setelah itu kita bahas nanti untuk yang akuisisi saham, begitu teman-teman sekalian. Nah, sekarang dalam konteks akuisisi aset. Nah, karena dalam proses ekspansi secara eksternal yang dilakukan adalah mengakuisisi aset, maka isu utamanya adalah seberapa besar aset tersebut akan diakui, ya. Seberapa besar aset tersebut akan diakui. Jadi ini adalah pertanyaannya. Berapa ya nilai aset tersebut akan diakui? Ya. Berapa nilai aset tersebut akan diakui? Inilah yang akan menjadi pertanyaan besar ketika kita melakukan kombinasi bisnis, ya. Ketika yang terjadi adalah kombinasi bisnis, ya. Nah, kombinasi bisnis yang dalam konteks ini adalah akuisisi aset, seperti itu, ya. Yang diakuisisi adalah aset. Nah, itu. Nah, ini yang menjadi pertimbangan pentingnya. Nah, so apa yang akan kita lakukan, ya? Apa yang kita akan lakukan? Nah, ini. Nah, oke. Ini pergi dari bentar. Oke, saya perbaiki. Oke. Nah, maka dari itu, akuntansi untuk penggabungan usaha pada masa saat ini adalah basisnya pada nilai wajar. Jadi pencatatan akuntansinya akan didasarkan kepada pertimbangan nilai wajar. Makanya ada PSAK baru yang saat ini muncul, yaitu 71, 72, 73 yang mengatur tentang pengakuan nilai wajar, seperti itu ya. Nah, basisnya pada nilai wajar. Pengukuran atas nilai wajar adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Jadi aset-aset dari perusahaan yang diakuisisi dalam konteks ini adalah akuisisi aset yang dilakukan, itu harus diakui dan diukur pada nilai wajarnya. Nah, perusahaan yang diakuisisi harus diakui pada nilai wajarnya, yang kemudian mempertimbangkan nilai tukar atas aset tersebut dan kewajiban individualnya dan kepentingan non pengendali yang ada di dalamnya. Nah, perhatikan teman-teman di sini ya. Nah, sebentar, aduh ini lari lagi nih. Oke, sini sebentar. Nah, ini ya. Nah, dalam hal ini ya teman-teman, perhatikan di sini.
Ketika perusahaan itu diakuisisi, ya, perusahaan yang diakuisisi itu harus diakui pada nilai wajarnya. Ini yang sangat penting. Jadi dia harus diakui pada nilai wajarnya, nih. Jadi harus diakui pada nilai wajarnya. Sebentar. Oke, ini kenapa tidak bisa ya? Oke, diakui pada nilai wajarnya. Ya, harus diakui pada nilai wajarnya. Jadi mereka diakui pada nilai wajarnya. Yang mempertimbangkan nilai tukar aset tersebut, ya, ini yang mempertimbangkan nilai tukar aset tersebut, ya, yang mempertimbangkan nilai tukar aset tersebut, ini nilai tukarnya, dan kewajiban individualnya. Jadi berapa yang akan dia bayarkan untuk mengganti aset tersebut, serta berapa besar kepentingan non pengendali yang ada di dalamnya. Karena begini, terkadang ada perusahaan itu dimiliki 100%, tetapi terkadang ada juga perusahaan itu tidak dimiliki secara 100%. Nah, itu. Nah, begitu teman-teman sekalian. Nah, itu penting untuk pengakuan nilai wajarnya. Next, bagaimana mengimplementasi metode akuisisi? Nah, tahapan dalam melakukan metode akuisisi pada dasarnya itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, perusahaan itu harus melakukan akuisisi, ya, perusahaan yang melakukan akuisisi diidentifikasi, ya, diidentifikasi, yang kemudian mendapatkan peningkatan kendali atas perusahaan yang diakuisisi. Nah, ini yang disebut sebagai kontrol, ya, adanya kontrol atau kendali. Nah, tanggal akuisisi ditetapkan, jadi tidak boleh akuisisi itu main tiba-tiba hari ini dibeli, hari ini langsung tanggal akuisisi. Kenapa? Karena di dalamnya ada cut off, ya, ada batas waktu untuk bisa menentukan seberapa besar nilai wajar dari aset yang diakuisisi. Yaitu tanggal yang paling mendekati kepada masa transaksi sesungguhnya yang terjadi. Ya, tentu bisa apakah itu tanggal yang paling mendekati kepada kuartalannya, ataupun setengah tahunannya, ataupun tahunannya, seperti itu. Nah, terkadang tidak dilakukan seperti halnya poin 1 dan 2, tetapi itu juga sesuai dengan hasil kesepakatan. Pengakuan atas aset dan kewajiban yang diakuisisi, baik berwujud ataupun tidak berwujud, itu akan dilakukan. Nah, ini semua harus dilakukan. Pengakuan atas aset yang berwujud atau tidak berwujud, seperti itu. Ya, itu. Oke, next kita bahas berikutnya. Nah, berikutnya, jika pihak pengakuisisi mengakuisisi semua aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi dalam merger, aset dan liabilitas ini dicatat dalam pembukuan perusahaan pengakuisisi pada nilai wajarnya. Ingat nih, ya, jadi kita catatnya itu pada nilai wajarnya. Sekali lagi saya tekankan, dicatat pada nilai wajarnya. Kalau kalian kan sudah belajar akuntansi aset kan, ada beberapa nilai dari aset, yaitu nilai buku, nilai perolehan atau harga perolehan, dan juga nilai wajarnya atau nilai pasarnya, seperti itu. Jika perusahaan pengakuisisi mengakuisisi sebagian kepemilikan pihak yang diakuisisi dalam akuisisi saham, aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dinyatakan dalam nilai wajar pada tanggal perolehan penuh dalam neraca konsolidasi yang disiapkan segera setelah kombinasi. Nah, pada dasarnya ada mirip-mirip antara yang diakuisisi itu adalah saham, apakah itu saham atau apakah itu aset. Nah, apakah itu saham ataupun aset yang sudah sebelumnya kita bahas. Nah, tetapi dalam konteks ini yang yang poin 6 ini itu membahas tentang akuisisi. Nah, yang ini bahas tentang akuisisi saham, ya. Tuh. Seperti itu, teman-teman. Baik. Nah, yang ketujuh, semua biaya tidak langsung untuk menghasilkan dan menyelesaikan kombinasi bisnis dibebankan. Nah, ini penting. Sangat penting. Ini sangat penting untuk dipahami, ya. Semua biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung. Apa itu biaya tidak langsung? Nanti kita bahas. Untuk menghasilkan dan menyelesaikan kombinasi bisnis dibebankan ke biaya perolehan pada saat terjadinya. Nah, jadi ini masuk ke biaya perolehan. Artinya meningkatkan biaya atau harga perolehan dari akuisisi tersebut. Nah, contoh-contoh biaya tidak langsung dapat dilacak termasuk biaya pencari, ya. Asuhnya dapat dilacak gini. Ini terkait langsung, ya, terkait langsung dengan proses penggabungan. Ya, penggabungan. Artinya ketika biaya tersebut lahir dan muncul karena tujuan untuk melakukan penggabungan usaha, maka itu disebut sebagai biaya tidak langsung, seperti itu, ya. Maksud saya biaya tidak langsung, ya. Biaya tidak langsung. Sebentar, kita perbaiki, ya. Saya ralat. Nah, maksudnya di sini,
Nih ya, aduh ini saya perbaiki dulu sebentar. Yang disebut dengan biaya tidak langsung itu adalah semua biaya yang tidak terkait. Jadi sebenarnya bertentangan dengan yang saya katakan sebelumnya ya. Yang tidak terkait, kita perbaiki ya, yang tidak terkait. Contoh-contohnya yang tidak terkait itu adalah yang tidak berhubungan langsung dengan proses akuisisi, yaitu misalnya biaya pencari, ini misalnya agen ya, para agen, atau biaya konsultan, atau biaya perjalanan dan sebagainya. Ini kan nggak terkait dengan proses penggabungan usaha ya. Nah itu yang kita sebut sebagai biaya tidak langsung. Nah kalau dia biaya tidak langsung aja dibebankan pada masa perolehannya. Berarti di perusahaan pengakuisisi ya, di perusahaan pengakuisisi ya, di perusahaan pengakuisisi itu langsung melakukan pengakuannya itu menjadi beban. Nah itu ya, beban tidak langsung. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang diakuisisi, Pak? Itu tidak perlu mencatatnya karena mereka tidak berhubungan lagi dengan perusahaan yang diakuisisi, tidak berhubungan dengan biaya-biaya tersebut seperti itu. Nah, lalu yang kedelapan, biaya penerbitan efek ekuitas yang digunakan untuk mengakuisisi pihak yang diakuisisi diperlukan dengan cara yang sama seperti biaya saham yang diperlukan. Nah, sebagai pengurang modal disetor yang terkait dengan efek. Jadi nanti sebagai pengurang modal disetor. Perhatikan itu teman-teman sekalian ya. Jadi dia sebagai pengurang modal disetor. Nah itu. Oke. Next. Nah, nantinya setiap harga yang dikeluarkan di dalam proses penggabungan usaha itu ya, dengan kombinasi bisnis itu akan memunculkan setiap keluaran yang diambil itu akan memunculkan kelebihan atas harga perolehannya ya. Nah, goodwill pada dasarnya, maka kelebihan itu kita sebut sebagai goodwill ya. Nah, goodwill pada dasarnya berkaitan dengan kombinasi bisnis terdiri dari semua faktor yang tidak berwujud ya, yang memungkinkan bisnis memperoleh laba di atas rata-rata. Jadi sebenarnya gini, begitu perusahaan mengakui adanya nilai wajar di dalam proses kombinasi bisnis ini ya, akuisisi dalam bentuk kombinasi bisnis untuk akuisisi aset ini, di situ kan kelebihan akan terjadi di atas nilai bukunya. Nah, kelebihan di atas nilai buku itulah yang kita sebut sebagai goodwill nantinya, seperti itu. Nah, kelebihan yang goodwill yang dimaksud di sini, goodwill itu adalah yaitu potensi yang dimiliki perusahaan ketika perusahaan itu sebenarnya sudah punya sesuatu yang memungkinkan dia akan bisa mendapatkan laba yang lebih besar di masa yang akan datangnya. Cenderung sebenarnya adalah perusahaan yang diakuisisi atau yang menjadi tujuan akuisisi itu adalah perusahaan yang sebenarnya nilai intrinsiknya itu udah lebih besar daripada nilai bukunya. Karena itulah perusahaan tersebut diakuisisi. Kalau dia tidak punya nilai intrinsik yang lebih besar, cenderung perusahaan lain tidak akan mau mengambil alih perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, dari perspektif akuntansi, FASB telah menyatakan bahwa goodwill adalah aset yang memiliki manfaat masa depan, ya, yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individual atau diakui secara terpisah. Artinya nanti pengakuannya itu di dalam proses penggabungan usaha tersebut. Nah, berdasarkan metode akuisisi, pengakuisisi mengukur dan mengakui goodwill dari kombinasi bisnis berdasarkan perbedaan antara nilai wajar perusahaan yang diakuisisi dengan nilai wajar aset bersihnya, ya. Nilai wajar dari perusahaan yang diakuisisi dan nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Berapa selisih antara penilaian si perusahaan pengakuisisi terhadap nilai wajar aset bersih si perusahaan? Itulah yang kita sebut sebagai goodwill di sini, teman-teman sekali. Nah itu, oke. Nanti kita lihat dengan contoh lebih mudah. Nah, FASB mengidentifikasi 3 komponen yang harus diukur dan dijumlahkan untuk menjumlah total yang digunakan untuk menentukan berapa jumlah goodwill, ya, berapa jumlah goodwill yang diakui di dalam kombinasi bisnis. Yang pertama, berapa dulu nilai wajar dari pertimbangan yang diberikan oleh pihak pengakuisisi, berapa nilai wajarnya, ya. Nah, berapa nilai wajarnya. Kemudian berikutnya adalah nilai wajar dari setiap kepentingan di pihak yang diakuisisi telah dimiliki oleh pihak pengakuisisi jika ada, ya. Jadi sudah ada informasinya. Kemudian nilai wajar dari kepentingan non pengendali juga akan diakuisisi jika ada. Nah, itu dipertimbangkan yang 3 ini. Oke. Total dari ketiga jumlah ini semuanya diukur pada tanggal akuisisi, kemudian dibandingkan dengan nilai wajar tanggal akuisisi dari aset yang teridentifikasi bersih dari pihak yang diakuisisi, dan setiap kelebihannya adalah goodwill, seperti itu, ya. Jadi dijumlahkan dulu semuanya.
Nah, makanya kita penting membahas tentang nilai wajar di dalam pembahasan ini, teman-teman sekalian, ya. Sebentar, saya perbaiki sini. Oke. Baik. Ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, contoh identifikasi goodwill, ya. Contoh identifikasi goodwill. Nah, asumsikan bahwa PT Albert mengakuisisi semua aset dari PT Zandvoort, ya, sebesar $400.000. Ketika nilai wajar aset yang diidentifikasi bersih PT Zandvoort adalah $380.000. Harga beli yang dikeluarkan oleh Albert untuk mengakuisisi Zandvoort itu adalah $400.000. Sedangkan nilai wajar aset bersih yang dimiliki si Zandvoort itu adalah $380.000. Goodwill berarti ada kelebihannya ini, ya, kelebihannya ini, ya, kelebihannya pengakuannya si Zandvoort ini, yang ini, oke. Ini, oke. Nah, kelebihannya ini, oke, teman-teman, sebentar, saya perbaiki, ya. Nah, kelebihan 400.000 ini, nih, kelebihan 400.000 ini, ketika nilai wajar itu yang diidentifikasi bersih PT Zandvoort adalah $380.000. Ya, berarti ada selisih. Itu yang kita sebut sebagai goodwill di sini. Ya, berapa selisihnya? Itu adalah sebesar 20.000. Selisih dari berapa harga wajar yang diakui oleh Albert terhadap Zandvoort terhadap nilai aset bersih dari si Zandvoort. Ya, nah itu. Oke. Kemudian perhatikan di sini, kita lihat. Oke. Pada kondisi lain, selain dari akuisisi aset, PT Albert mendapatkan 75% sahamnya. Jadi atas 400.000 itu dia hanya dapat bagian 75% dari saham si Zandvoort. Dengan nilai dari saham tersebut adalah $300.000. Dan nilai wajar dari pemilikan non pengendali berarti adalah sebesar $100.000. Berarti sebenarnya 75% itu adalah sebesar $300.000 dari pembayaran yang diakuinya, ya. Mengakui sisi semua asetnya itu sebesar $400.000, dia hanya bayar $300.000 untuk dapat 75%. Berarti sisanya adalah bagian dari 100.000 itu adalah bagian dari non pengendali, seperti itu. Maka goodwill dihitung sebagai berikut. Nah, nilai wajar yang dipertimbangkan PT Albert itu adalah 300.000 untuk apa? Nah, ini untuk 75%. Jadi ini hanya untuk yang 75% ini. Ini hanya untuk yang 75% saja bagian dari pengakuannya. Nah, ditambah dengan nilai wajar non pengendali, inilah yang inilah yang 25% lagi. Nah, ini pemilikan non pengendali. Maka total nilai dari bukunya mereka itu adalah sebesar 400.000 di sini. Oke, nilai wajar bersih dari aset yang diidentifikasi berarti itu adalah sebesar 380.000. Ini nilai wajarnya. Maka goodwill itu adalah sebesar 20.000. Goodwill 20.000 ini sudah termasuk si mayoritas dan juga termasuk si minoritas, seperti itu. Oke, next. Maka dalam hal itu, setelah itu kita akan membahas tentang akuitansi untuk metode akuisisi aset bersih, ya, yang akan kita bahas di section berikutnya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa kalian nanti pahami bagaimana cara melakukannya, seperti itu. Itu dulu, see you on next session.